Senang loh kalau aku ke GC itu, kenapa? Cakep-cakep gitu kalian, cantik-cantik gitu. Keren-keren gitu loh. Kayaknya kalah keren kami zaman dulu dengan kalian gitu. Oke, hari ini temanya apa ya? Wih, keras sekali loh ini, bisa diturunin dikit? Oke, tema apa hari ini? Apa yuk? Apa? Minggu lalu apa minggu lalu? Apa? Oh, minggu lalu apa? Minggu lalu apa? Minggu lalu yang firman siapa? Hah? Umbes? Kak Tatang, oke Kak Tatang. Temanya apa? Tentang nama Tuhan yang mana? Yehova Nisi. Oke, artinya? Artinya? Jawab po, kata Kak Matthew, jawab po. Nggak tahu kepada siapa dia berkata. Apa? Wait, PIC-nya mana ya? Oke, bakal ngode aku kan ya? Waktu, oke. Siapa? Jenova Nisi apa? Hah? Apa? Nisi. Atau mungkin perlu kita panggil lagi Kak Tatang terus share lagi. Kalian itu for a purpose loh, Cik Christine itu ngajarin kalian nama-nama Tuhan itu. Karena ya kalau kalian nggak usah hafal semua. Kalau misalnya kalian itu inget, oh ini gitu ya. Kalian itu bisa ketika masa lagi stres gitu bisa inget. Gak punya duit gitu ya, butuh buat bayar uang sekolah. Yehova Jireh, Tuhan menyediakan gitu loh. Terus misalnya, wah aku nih kok, aduh kata orang-orang ini aku ini gak bisa, itu gak bisa gitu. Yehova Nisi, Panji keselamatan. Gitu loh, oke. Jadi hari ini aku berharap ini bakal masuk dan kalian ingat. Aku akan titip hadiah minggu depan. Oke, Kak Matthew, minggu depan aku titip hadiah untuk 3 orang. Kalau mereka ingat tentang beberapa materi hari ini, kasih ya. Oke, Kak Matthew yang besok minggu depan tugas. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Yehova Shammah. Yehova Shammah. Nah, kata Yehova Shammah itu hanya keluar 1 kali di Alkitab Perjanjian Lama itu ya. Cuma 1 kali, di Perjanjian Baru enggak ada juga. Di Perjanjian Lama tentang Yehova Shammah. Itu ada di kitab Yehezkiel. Yehezkiel berapa itu berikutnya? Yehezkiel 48 ayat yang ke-35. Oke, sudah? Kita akan baca. Tunggu, ada yang punya bahasa Indonesia kitabnya? Ada? Gak ada. Oh, semua sama bahasa Inggris kayak aku berarti ya. Oke. Atau mungkin ada bahasa Prancis? Kita bakal compare gitu loh. Karena seru loh. Kadang terjemahan ini kasih kita insight yang gini. Oh, yang ini bisa ngasih insight yang gini. Nanti kan bakal lihat. Nah, kalau yang Yehezkiel 48 ayat 35, di sini aku pakai terjemahan The Message gitu ya. Depannya itu ada. Jadi waktu itu Yehezkiel itu terima penglihatan tentang seseorang yang mengukur satu tanah. Jadi dia ini ngukur satu tanah dan dia bilang ini adalah miliknya suku ini. Yang ini sekian meter, bukan sekian cubits, ini punyanya suku yang ini. Yang ini sekian cubits punyanya suku yang ini. Jadi dibagi-bagi. Orang ini ngasih jadi Yehezkiel terima penglihatan bahwa orang ini lagi bagi-bagi tanah gitu ya. Dibuat ini punya ini gitu, sampai 12 suku. Lalu dia bilang di tengah itu akan ada kota. Jadi ini khusus buat kota. Nah, kota ini nantinya itu akan punya 12 gate.
Jadi kayak pintu gerbang. Kalian bisa bayangin film-film yang pintu gerbangnya gitu ya. Nah, nanti akan ada pintu gerbang sebanyak 12 pintu gerbang. Jadi sesuai jumlah 12 suku Israel. 3 di sisi sini, 3 di sisi sini, 3 di sisi sana, 3 di sisi sana. Jadi 12. Nah, nanti orang ini bilang, kota ini akan diberi nama itu. The Lord is there. The Lord is there. Itu Yehovah Shammah. The Lord is there. Artinya kalau bahasa Indonesia, Tuhan hadir di situ. Itu. Jadi Yehovah Shammah pertama kali disebutkan itu sebagai nama kota sebenarnya. Kota ini akan disebut Yehovah Shammah. Nah, tapi apa cuman ini? Jadi Yehovah Shammah itu artinya the Lord is there. Jadi berarti kalau nama kota nggak ada hubungannya sama kita kan? Enggak, kita bisa belajar sesuatu dari ini. Apa? Yang pertama, aku mau cerita backgroundnya dulu. Jadi ketika Yehezkiel terima penglihatan ini, dia itu sedang ada di tengah-tengah bangsa Israel yang mengalami penawanan. Kalian tahu, kalau kalian baca dari Kejadian gitu ya, sampai kitab Perjanjian Lama gitu ya, kalian tuh bakal lihat kalau bangsa Israel itu nggak selalu nurut sama Tuhan. Kadang nurut, kadang blek, jatuh dalam berhala. Terus dihukum Tuhan kan, ya kamu ini dihukum Tuhan. Bertobat, nurut lagi, blek lagi, nggak nurut lagi. Terus nurut lagi, blek lagi. Sampai terakhir itu Tuhan harus hukum 70 tahun dalam penawanan karena luar biasa jahatnya bangsa Israel. Jahatnya bangsa Israel ini bukan mereka bunuh-bunuhan gitu, bukan. Tapi mereka itu penyembahan berhala yang buat Tuhan itu menjijikkan. Jadi kalau kalian baca kitab Yehezkiel itu ya, kalian bisa baca sampai Yehezkiel itu bilang, ya ampun Tuhan gitu loh. Bahasaku ini ya. Aduh gitu, lihatan dah Tuhan sampai bilang, lihatan dah bangsa Israel itu. Mereka tuh penyembah berhala sampai kayak gitu. Jadi sampai Yehezkiel ini sebagai nabi Tuhan, dia cuma bilang, aduh gitu. Sudah diomongi ya gitu, kayak masuk sini keluar sini gitu. Kayak siapa? Kayak aku gitu kan. Kadang kita juga kayak gitu kan, masuk sini keluar sini gitu kan. Nurut sama Tuhan, dekat sama Tuhan, bebas loh gitu kan. Sudah ke gereja ya 1 tahun sekali gitu, kayak siapa? Ya kayak kita gitu kan ya. Kadang kan aku sama kalian kayak gitu kan. Kadang nurut, kadang enggak, kadang nurut, kadang enggak gitu kan. Nah, cuman bahasa saya ini keterlaluan kata Tuhan. Jadi dihukum selama 70 tahun. Jadi bayangin, ada bangsa Israel yang kira-kira baru lahir di penawanan enggak? Menurut kalian? Ada enggak? Ada yang lahir kira-kira di penawanan enggak? Hah? Ada, betul ada. Kenapa? Karena 70 tahun itu paling enggak kan umur emak-emak kita gitu kan ya, opangkong gitu kan. Jadi pasti ada yang baru lahir di pengungsian, di penawanan. Karena mereka ditawan gitu. Nah, saat itu ada generasi yang tidak mengenal Tuhan. Ada generasi yang cuma dengar dulu itu laut terbelah. Terus sungai Yordan juga begitu. Wah, terus ada tiang api, tiang awan gitu kan. Semua bangsa-bangsa itu takut sama bangsa Israel. Cuma cerita. Mereka ngalami enggak. Karena setiap hari mereka yang tahu cuma apa? Yang namanya di penawanan enggak ada kan tiap hari bangun terus kamu mau minum apa? Minum kopi, susu atau teh gitu, enggak ada kan? Langsung kerja, langsung apa? Sesuatu yang enggak enak itu, pekerjaan, enggak tahu mereka jadi budak pasti. Nah, waktu itu bangsa Israel cuma tahu adanya ditekan, bahkan dikatakan kemuliaan Tuhan itu sudah enggak ada. Jadi selama 70 tahun mereka itu ngerasa
Tuhan ini ada apa enggak? Tuhan ini denger doaku apa enggak? Tuhan aku ini jejeritan loh Tuhan. Lihatan tak bangsa ini nindas aku sampai kayak gini loh. Lihatan tak Tuhan, aku ini sudah berdoa. Mana janji Tuhan? Katanya nabi-nabi ini, kitab para nabi ini katanya Tuhan itu akan datang sebagai Mesias. Akan membebaskan kita yang tertindas. Mana Tuhan? Tuhan aja gak ada suaranya gini kok. Mana kemuliaan Tuhan, bahkan hadirat Tuhan. Mereka sudah gak alami, dikatakan sudah pergi. Firman Allah baru bilang dikatakan sudah pergi. Dan kalau kemuliaan Tuhan itu sudah pergi, wah, itu adalah hal yang paling menakutkan, paling gak enak. Jadi kalau kalian udah mulai ngerasa kosong, kalian ngerasa kok aku ini punya duit segepok tapi kok ya gak happy. Aku ini kok rasanya aku ini pinter loh, tapi kok aku nggak enak ya, kok aku masih merasa ada yang kosong ya. Mungkin karena Tuhan sedang nggak ada di dalam hidupmu. Nah, ketika bangsa Israel mengalami penindasan selama 70 tahun, datang penglihatan ke Yehezkiel. Ini tadi, dan kitab Yehezkiel, ini kitab terakhir, ditutup dengan kata-kata ini. Jadi aku mikir Tuhan itu baik ya. Semarah-marahnya Tuhan, Tuhan itu gak pernah ninggalin umatnya cuma dengan hukuman klodak gitu, enggak. Tapi dia juga kasih janji bahwa ini, aku akan ada di satu kota, kota ini akan ada, di sana Tuhan akan ada. Bentar, belibet. Kota ini akan disebut bahwa Tuhan hadir di situ. The Lord is there. Kenapa? Jadi kita bisa belajar apa? Yang pertama, ada kepastian bahwa Tuhan itu akan hadir di tengah-tengah manusia. Tuhan itu bukan Tuhan yang gak peduli. Tuhan itu adalah Tuhan yang dengar setiap doa-doamu. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang memperhatikan kamu. Kamu sekarang lagi stres, kamu merasa tertindas, kamu merasa gak punya harapan, kamu merasa gak ada jalan keluar. Apa Tuhan buta, apa Tuhan bisu sampai gak bisa bilang, apa Tuhan sudah kehilangan kuasanya? No, Tuhan hadir di situ. Ada kepastian kalau Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Nah aku bilang kan tadi, Yehova Shammah itu cuma ada sekali di kitab, di Alkitab. Ya di Yehezkiel 48 ayat 35 ini, gak ada lagi kalau kalian cari. Tapi kalian akan menemukan versi perjanjian barunya. Ini lebih luar biasa lagi. Yaitu di Matius 1 ayat 23. Bisa kalian baca? Tentang siapa? Tentang Behold, the virgin shall be with child and give birth to a son, and they shall call his name Immanuel. Jadi cerita tentang Yesus. Kalau di perjanjian lama, Tuhan bilang kota itu adalah kota di mana aku akan hadir. Tetapi di perjanjian baru itu lebih disempurnakan. Tuhan bilang, Immanuel, bukan lagi cuma di situ, tapi aku akan menyertai kamu. Jovan, sini Jovan. Sini. Nah, kita kalian tahu lah, kalian selalu tahu bahwa Tuhan itu ada di sini. Oh iya, Tuhan ada di mana-mana Kak. Mata Tuhan melihat apa yang kau berbuat gitu kan ya. Iya. Tapi kita tuh kadang lupa nih. Kamu jalan. Kadang kita di kafe nih, kenapa aku kelihatan jadi Tuhannya lebih kecil ya? Jadi misalnya nih, Jovan lagi di sekolah, lagi belajar. Tuhan ada nggak? Ada. Kelihatan nggak? Ada nggak kelihatan, tapi Tuhan lebih gede ya, jangan bayangin kayak aku ya. Terus Jovan, ada pesta ulang tahun nih, jalan Van. Aku pergi gitu. Nah, stop. Di rumahnya temanmu yang ulang tahun, Tuhan ada nggak? Ada. Terus jalan lagi, belok Van. Jovan mau ini, ada kafe baru, nyoba ayo Van jalan.
Terus berhenti nih, lagi nikmati di kafe nih. Wah, lagi makan. Kamu sukanya apa, Van? Mie. Oke. Spaghetti? Oke. Spaghetti, lagi makan es teler gitu kan ya. Tuhan ada nggak ya? Ada. Jalan lagi dia masuk kamar. Capek, bubuk. Tuhan ada nggak? Adep sana. Nah, Tuhan ada nggak? Tapi sudah, thank you. Tapi kadang kita nyadar nggak kalau Tuhan ada? Enggak. Makanya kenapa kadang kita buat dosa, benar? Makanya kadang kenapa kita bilang, nggak kelihatan Kak Endi kok, nggak apa-apa. Mana tadi rokokmu, sini. Nggak kelihatan Kak Endi kok, nggak apa-apa. Mana tadi nyoba, mana itu obatnya nyoba. Mana tadi gambarnya tadi mana? Nggak ada Cek Kristin kok, mana HP-mu. Kan kita itu kadang lupa bahwa Tuhan itu nggak pernah hilang. Tuhan itu nggak pernah kayak misalnya Tuhan itu bubuk gitu ya, nggak pernah. Bahkan ada ayat dikatakan tidak pernah terlelap penjagamu. Jadi Tuhan itu selalu ikut. Kadang kita yang lupa. Sampai kadang kita misalnya kita itu kadang memakai kekristenan sebagai jaket. Oh hari ini ke gereja, aku pakai tipe kekristenan. Aku harus holy tampangnya. Aku nggak boleh lagi ngomong-ngomong yang jorok, nggak boleh ngomong ini. Begitu keluar, jaketnya dibuang. Ganti, gayanya beda. Nah, jadinya apa? Orang itu jadi kamu ini beneran tak Kristen. Padahal Tuhan itu nggak pernah lepas loh dari kamu. Tuhan hadir di situ. Kamu kemana? Kamu ke sekolah, Tuhan hadir di situ. Kamu di mana? Di rumah, Tuhan hadir di situ. Kamu bilang, rumahku itu kayak neraka Kak. Mama papa bertengkar. Tuhan hadir di situ. Apakah Tuhan buta? Berarti Tuhan itu nggak mau ngapa-ngapain ya? Enggak, bukan gitu. Karena Tuhan belum selesai nih dengan keluargamu. Kalau keluargamu belum dipulihkan berarti Tuhan belum selesai. Kalau endingnya bukan berkat, endingnya bukan menang gitu ya, berarti Tuhan belum selesai. Kalau itu masih masalah berarti Tuhan belum selesai. Karena kalau Tuhan sudah selesai dengan tujuannya, endingnya pasti berkat. Endingnya pasti kamu bisa rasain kemenangan itu. Nah, lalu yang kedua. Nah, yang kedua ini kayaknya saya lupa. Oh, ada ya, puji Tuhan. Saya pikir saya lupa. Ada kepastian kalau apa? Bisa tolong bacain? Ya, kalau Tuhan hadir, Tuhan itu nggak pernah hadir dengan cuman apa ya wes kayak aku diajak Kak Dini gitu, ya wes aku bawa ini tok. Oke, aku bawa tas, aku bawa minum, selesai. Enggak, ketika Tuhan hadir menyertai kita, ketika Tuhan hadir di sana, Tuhan itu selalu hadir dengan kekuatan penuh, kemuliaan penuh, dengan berkat-berkat penuh. Kamu perlu apa? Jadi kayak tadi misal, tolong Van sekali lagi Van, aku lupa yang ini Van, maaf ya Van, terima kasih ya Van. Contohnya nih, Jovan lagi bingung, aduh aku nih belum bisa bayar uang sekolah, belum uang sakuku nggak ada, nggak bisa makan nih. Terus asal kalian minta ya, minta Van. Tuhan minta. Minta apa Van? Harus jelas. Minta apa? Minta apa? Kamu butuh uang sekolah, kamu butuh uang saku karena nggak punya makanan. Berarti minta apa? Tuhan minta uang. Nah, pintar. Oke. Terus gini. Terus Tuhan bilang, oh kamu minta uang, oke. Kadang ya, kamu kan lapar ya. Oke. Kamu tak kasih makanan ya. Nih, pura-puranya ya. Terus, oke, kamu butuh uang sekolah, oke, aku kasih uang. Ini $20 ini ya. Bayangkan ini $20, visioner, $20. Nah, terus tadi kan ya kamu kan lapar ya, butuh minum, nih. Nah, jalan lagi. Ya,
Balik ke tempat duduk, Van. Terus butuh apa lagi? Misalnya nih, jalan ke sana, Van. Waduh, aku ini ya, anak-anak itu bully aku maksudnya sering bully aku gitu. Apa yang kamu perlu doakan? Apa ya? Tuhan basmi mereka. Tuhan ampuni mereka. Waduh, luar biasa ya. Saya kalah holy ternyata. Lu masa terus gitu toh, Van? Oke, kalau aku akan minta Tuhan lindungi aku gitu. Oke. Nah, ketika itu karena Tuhan kan bareng kita. Tuhan itu bisa siapkan perlindungan. Loh Kak, aku tepat dipukuli sama itu gitu kan. Tapi kamu enggak apa-apa kan? Enggak gegar otak kan? Itu perlindungan Tuhan loh. Gitu loh. Jadi yang aku mau bayangin, boleh Van, boleh duduk. Aku mau bilang gini, oh ya dolarnya kembalikan. Yang aku mau bilang gini, arti ini, Tuhan itu hadir nggak pernah tangan kosong. Tuhan itu selalu hadir dengan segala kekuasaannya, dengan segala berkatnya. Jadi kalau dia menyertai kita, kamu butuh apa? Ya tinggal bilang. Tapi masalahnya kadang kita nggak bilang sama Tuhan, kita lari ke orang. Aku ini gitu. Kita itu ngadunya ke orang dulu, nggak ngadu ke Tuhan dulu. Kamu berharap ada orang ngasih uang gitu kan. Maksudnya Tuhan beda, Tuhan kirim makanan. Tapi Tuhan kalau hadir dia selalu kayak aku gini. Bayangin kayak aku gini, tapi Tuhan nggak bawa tas ya. Tuhan hadir dengan kekuatannya, dia sanggup untuk melindungi, dia sanggup menolong, dan dia sanggup untuk memberi berkat kapanpun dia merasa itu waktunya. Ada kepastian. Yang ketiga apa? Nah, tadi aku bilang kan, kalau pintu gerbang kota tadi, kalau kota kebanyakan ditutup pakai tembok, benar kan? Karena perlindungan. Cuma satu gate supaya bisa dijaga, supaya aksesnya gampang. Tapi kota ini ada 12 pintu. Artinya apa? Artinya Tuhan itu nggak pernah nih ngasih kamu, oke bisa ketemu aku. Kamu, enggak. Kamu, nggak usah dulu. Kamu, oke. Enggak, Tuhan itu nggak pernah ngasih akses milih-milih. Tapi kalau Tuhan ngasih akses, Tuhan itu buka pintu belak, gitu toh. Siapa aja yang mau datang? Kamu lagi holy, kamu lagi bobrok sekalipun, Tuhan buka akses. Datang sama aku. Kamu lagi ngerasa Tuhan aku nggak layak, nggak apa-apa, datang sama aku minta pengampunan. Nah, kadang kita salahnya di sini. Ketika kita bersalah, kita itu bilangnya, aku nggak layak ketemu Tuhan, aku sudah buat dosa gini-gini. Wis lah aku nggak ke gereja. Minggu depannya, wis lah aku ini belum bertobat, nggak usah ke gereja. Wis lah minggu depannya lagi nggak usah ke gereja. Tahu-tahu sudah setahun, mau balik lagi, setahun nih, izin aku, malu aku nanti ketemu Cik Christine. Loh kamu dari mana aja, setahun gak ketemu. Aduh tertuduh aku. Tapi Tuhan bilang apa? Kasih aku memberi akses selebar-lebarnya untuk kamu bisa ketemu aku. Dalam segala keadaan. Oke, yang terakhir, yang keempat. Tuhan itu bukan cuma ada di masa sekarang tapi ada di masa depan. Maksudnya gini, kan tadi bilang ya, Tuhan hadir di situ. Orang yang dari luar mau ke kota itu, mereka sudah tahu, ada kepastian kan bahwa Tuhan ada. Ada kepastian bahwa kalau Tuhan ada, kemuliaan Tuhan, kekuasaan Tuhan, berkat Tuhan ada. Kalau Tuhan hadir di situ, kita punya akses penuh, benar? Kita masuk, artinya apa? Ke tempat yang kita mungkin asing pun Tuhan itu ada di situ. Makanya kenapa ketika aku ketika aku pergi ke kota yang baru, ketika aku harus pergi ke sekolah yang baru gitu, aku kan bilang Tuhan sudah ada di sana. Jadi kami ini masuk, Tuhan sudah mendahului kami. Hanya kalau kalian sering dengar doa, Tuhan Engkau yang berjalan mendahului kami, Engkau yang berjalan bersama dengan kami. Itu punya arti.
berjalan mendahului kami. Artinya apa? Tuhan itu jalan dulu sebenarnya. Seberapa pionir pun kita, kalau Tuhan gak jalan dulu, langkahnya itu gak akan benar. Tracknya itu meskipun enggak, aku tuh benar-benar ini, wah semuanya aku mulai sendiri, benar katamu. Tapi Tuhan sudah menatanya terlebih dahulu. Makanya Tuhan hadir di situ. Jadi aku mau ajak kalian belajar profetik gitu. Ketika kalian masuk ke tempat yang baru, sekolah yang baru, mungkin selainnya ada yang masuk SMA kelas 1 gitu kan, pindah sekolah. Aku mau kalian declare Tuhan, kalian masuk sekolah yang baru, kalian bilang, Yehova Shammah. Artinya Tuhan hadir di situ. Kalau kamu ngerasa, rumahku itu terus gak menyenangkan, kayak aku dibilang, kayak neraka. Masuk declare, Tuhan Yehova Shammah. Tuhan hadir di situ. Aku dulu selalu, sampai sekarang sih, aku kalau keliling Sidoarjo, gitu kan, aku selalu bilang Tuhan, Sidoarjo adalah kota di mana Tuhan ada. Sidoarjo adalah kota di mana Tuhan tinggal. Gak ada kejahatan yang sanggup bertahan lama kalau masuk di sini. Orang berniat jahat masuk ke Sidoarjo, Tuhan mereka gak akan kuat. Karena apa? Karena Tuhan hadir di situ. Itu aku declare. Sampai sekarang pun ketika aku putar gitu ya, kadang lesi aku harus lewat jalan kemana gitu. Aku bilang, Tuhan hadir di Sidoarjo, Tuhan ada di sini, Tuhan ada di sini. Oke, aku akan tutup dengan satu testimoni dari Kak Dini. Itu ya, kalian pasti senang sama testimoni ini. Ayo Kak, waktumu 30 detik. Ini Oke, di sini aku mau sharing tentang penyertaan Tuhan dalam hidupku di awal bulan November. Jadi awal bulan November itu tepatnya tanggal 2 kemarin itu pas waktu aku kerja masuk malam, itu motorku lagi dicuri sama maling maksudnya ya. Kejadiannya itu kurang lebih jam 4.17 dan posisi jam itu aku masih kerja dan start untuk aktivitas itu kurang lebih jam 5. Aktivitasnya itu tensi dan sebagainya. Nah pas kejadian ini security-nya itu enggak tahu kalau orang yang ngebut keluar pos itu adalah orang yang lagi nyuri motorku. Dan sekitar jam segitu juga ada polisi yang secara kebetulan patroli di area Keputi. Jadi rumah sakitku itu arah ke daerah Keputi. Nah di daerah rumah sakitku itu enggak ada portal yang langsung mengcover rumah sakitnya, tapi portalnya itu ikut portal perumahan. Nah waktu itu pas polisinya lagi keliling di jam segitu, posisinya itu juga lagi hujan kan. Kemudian polisi itu curiga karena portal yang biasanya itu kan nutup kalau pagi. Nah itu tiba-tiba portalnya itu buka masuk ke arah dalam. Normalnya itu portalnya itu buka ke arah keluar. Nah waktu polisinya curiga itu, polisinya langsung putar balik dari arah Keputi itu langsung untuk ngejar orang yang mencurigakan bawa motor ini. Dan jam 5, kurang lebih jam 5 polisinya itu menginfokan ke rumah sakit bahwa motor sama pelakunya itu sudah ketangkap. Jadi aku sama security-nya disuruh untuk ngurus berkas-berkas ke area polsek. Kemudian kerennya Tuhan itu sebelum aku membuat laporan tentang kehilangan, Tuhan itu sudah menemukan motor dan pelakunya juga. Dari kejadian ini aku rema di satu ayat di Mazmur 34 ayat 20 yang versi TPT. Aku bacain ya. God will be your bodyguard to protect you when trouble is near. No one bone will be broken. Jadi ayat ini menurutku keren banget. Kalau kalian tahu tugasnya bodyguard itu selalu ada di samping kalian, nggak pernah jauh dari antara kita. Jadi Tuhan tuh menjaga kita. Bahkan Tuhan nggak hanya menjaga diri kita, tapi menjaga juga apa yang kita miliki, yang rasa kita itu berharga. Jadi buat aku kita harus ingat selalu bahwa Tuhan itu selalu nggak pernah ninggalin kita gitu. Thank you Kak Dini. Aku udah bilang kan kalau Tuhan itu keren gitu kan.
Dia yang bilang ya, gue belum bilang. Tuhan itu keren gitu. Karena apa yang penting buat kamu, Tuhan itu nggak pernah anggap remeh. Cenova, kalau kalian tahu Cenova yang biasanya di sekolah minggu, simple banget. Dia itu pernah kehilangan jepit. Cuma jepit ini kesayangan buat dia. Dia bilang jepit ini sebenarnya jelek jelek wis. Tapi kesayangan buat aku karena aku sudah punya ini lama banget. Jatuh di area pelangi, pelanginya mana itu? Jenggolo. Dia tuh bilang aduh gitu kan. Terus dia tuh sudah besoknya tuh sudah dengan antara satu hati pingin ketemu tapi juga ngerasa secara logika wis gak mungkin ketemu gitu kan. Tapi disamperin aja sama dia. Mbak lihat jepit. Jepit apa ya Mbak? Jepit biasa kok Mbak, kayak gini dia cerita ciri-cirinya. Enggak. Oh ya sudah. Terus dia tuh bilang aku tuh sudah mau naik motor terus tiba-tiba mataku tuh seperti terarah. Ceritanya gitu. Loh, itulah jepitku ya. Jadi ternyata jepit itu nyempal itu minggir gitu ya. Ketumpuk sama kertas. Sama dia diambil, dia tuh bilang Tuhan Yesus, Tuhan peduli sama aku. Hal kecil Tuhan itu gak anggap remeh. Jadi gak pernah Tuhan itu ngerasa bahwa sesuatu mungkin kamu anggap sepele. Ini kan hal besar ya. Wah motor hilang tuh hal besar gitu kan. Tapi bukan cuma hal besar yang Tuhan itu perhatikan. Detil-detil kecil dari hidupmu yang orang tuamu gak tahu sekalipun. Yang kamu cuma bisa nangis ngobrol sama Tuhan. Tuhan itu perhatikan. Amin. Ayo bangkit berdiri yuk.